Kamera rolling dan standby April. Air mata masuk setelah menelan ludah, mengembuskan nafas, dan kalau bisa dari mata sebelah kiri. Do your best. And action. Orang jahat. Orang jahat. Hai kawan Puan, balik lagi di Sinepuan. Buat kamu yang hobinya nonton film, drama maupun series, kini kamu punya tempat yang tepat karena di Sinepuan kita bakal bahas film, drama maupun series yang lagi seru. Nah kawan Puan, kali ini aku Rizka bakal bahas film yang lagi viral banget di media sosial, banyak diomongin nih di netizen dan viral di TikTok juga potongan-potongan adegannya, yaitu film Budi Pekerti. Film Budi Pekerti tayang di bioskop mulai tanggal 2 November 2023. Film ini merupakan film kedua Regas Banuteja yang sebelumnya debut film cerita panjang dengan Penyalin Cahaya. Film Budi Pekerti dibintangi oleh sederet aktor ternama, ada Syaine Febrianti sebagai Bu Prani, Dwi Sasono sebagai Pak Didit, Prilly Latukonsina sebagai Tita, dan Angga Yunanda sebagai Muklas. Ada juga pemeran pendukung yakni Omara Esteglal sebagai Gora dan Ari Lesmana sebagai Tunas. Film Budi Pekerti menceritakan kisah Bu Prani, seorang guru bimbingan konseling atau BK di sebuah sekolah di Yogyakarta yang video beliau marah-marah di pasar saat mengantri putu viral di media sosial. Jadi saat Bu Prani mengantri untuk membeli putu di sebuah pasar di Yogyakarta, ada orang ceritanya yang menyerobot antrian Bu Prani. Bu Prani menegur dan mengingatkan si bapak-bapak yang menyerobot antrian ini untuk antri sesuai dengan nomor yang ia dapat. Namun di situ terjadi cekcok antara Bu Prani dan si bapak-bapak yang menyerobot antrian hingga kejadian tersebut viral, direkam oleh orang-orang juga yang sedang membeli putu di pasar tersebut, dan video Bu Prani itu diviralkan di media sosial. Hingga akhirnya video Bu Prani yang marah-marah itu terdengar oleh pihak sekolah, yang akhirnya pihak sekolah menilai hal tersebut tidak sesuai dengan citra Bu Prani sebagai seorang guru BK. Bu Prani pun pada akhirnya terancam kehilangan posisinya sebagai guru BK dan juga promosi jabatan, karena sebelumnya Bu Prani ini sempat akan dipromosikan jadi wakil kepala sekolah. Nah kawan-kawan, menurut aku film Budi Pekerti ini tuh cerita yang diangkat oleh Regas Banuteja sangat-sangat relate ya dengan kehidupan kita sebagai masyarakat di era modern yang dekat dengan teknologi, yang mungkin karena kecanggihan teknologi dan ramainya media sosial, kita suka banget nih tiba-tiba merekam apapun kejadian yang kiranya seru untuk direkam, atau bisa juga kayak kejadian-kejadian, entah itu kejadian kriminal, hal-hal yang tidak umum, keributan di KRL. Film Budi Pekerti ini cerita yang sangat relate soal kebiasaan masyarakat merekam dan memviralkan ini juga diakui oleh Regas Banuteja terinspirasi dari cerita nyata yang pernah kejadian waktu pandemi, di mana ada orang yang marah-marah kemudian videonya diviralkan, dan itulah yang menjadi ide cerita Regas Banuteja saat buat film Budi Pekerti. Selain menyoroti soal fenomena kita merekam dan memviralkan yang bikin kita berefleksi bagaimana sebaiknya kita bijak merekam kejadian-kejadian yang viral di sekitar kita, film Budi Pekerti juga menyoroti tentang pentingnya support system keluarga dalam hal ini ketika Bu Prani terancam kehilangan pekerjaannya sebagai guru BK.
Kedua anak Bu Prani, yakni Tita dan Muklas yang diperankan oleh Prilly dan Angga Yunanda, sangat mendukung ibu mereka untuk bagaimana caranya citra Bu Prani sebagai guru BK ini kembali baik, kembali dipercaya oleh wali murid di sekolah tersebut, juga jajaran-jajaran pimpinan di sekolahnya, dan mengembalikan citra baik Bu Prani ini di masyarakat secara umum. Karena di film ini diceritakan bahwa beneran citra Bu Prani menjadi sangat buruk gara-gara videonya itu viral kemana-mana, padahal itu juga nggak ada konsen dari Bu Prani untuk merekam dirinya di pasar tersebut dan kemudian menyebarluaskannya ke media sosial. Selain itu, support system dalam film Budi Pekerti juga ditunjukkan saat Pak Didit yang diperankan oleh Dwi Sasono, suami Bu Prani, mengalami masalah kesehatan mental. Di sini Pak Didit diceritakan mengalami bipolar, banyak bisnis dia yang gagal dan bangkrut selama pandemi sehingga dia mengalami masalah kesehatan mental tersebut. Di film ini ditunjukkan bagaimana support system itu akan sangat mendukung proses penyembuhan dari seseorang yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti yang dialami oleh Pak Didit. Masalah kesehatan mental diangkat juga pada sosok Gora yang diperankan oleh Omara S. Teglal. Gora ini adalah murid Bu Prani dulu yang sekarang udah bekerja gitu ya. Dia Gora ini juga ternyata mengalami masalah kesehatan mental dan di situ dia konsultasi ke psikolog yang sama dengan Pak Didit. Selain jalan ceritanya yang akan relate banget dengan kondisi masyarakat sekarang ini soal tiba-tiba merekam kejadian dan memviralkannya ke media sosial, Budi Pekerti juga menyimpan banyak fakta-fakta menarik. Diantaranya adalah soal warna kuning yang akan sangat sering kawan puan lihat. Ini warnanya warna kuning, ada yang kuning gold, kuning keemasan, atau kuning kecoklatan, yang mana itu akan sangat menonjol banget di tiap-tiap adegan. Itu akan selalu ada unsur warna kuning, kayak di otopet yang dipakai oleh Tita, di pakaian seragam Bu Prani, masker yang dikenakan oleh Bu Prani dan keluarga, dan itu dijelaskan oleh Regas bukan tanpa alasan. Jadi warna kuning ini memang sengaja dimasukkan begitu banyak dalam si film Budi Pekerti karena itu termasuk warna cover buku Pendidikan Moral Pancasila atau PMP kalau nggak salah di zaman dulu. Jadi warna kuning ini ibaratnya adalah buku PMP zaman dulu yang mana akan relate juga dengan Budi Pekerti. Regas Banuteja juga bermain-main dengan makna ring light yang sering digunakan oleh Muklas dan juga Tita dalam film ini, di mana Regas mengatakan bahwa ring light ini seolah-olah adalah hantu yang menghantui keluarga Bu Prani saat videonya viral di media sosial. Tapi kalau kawan puan penasaran kenapa ini bisa disebut dengan hantu, punya makna yang menghantui, kawan puan bisa nonton sendiri film Budi Pekerti di bioskop. Fakta menarik lain dari film Budi Pekerti adalah film ini mendapatkan 17 nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2023 yang digelar 14 November 2023 untuk malam penghargaannya. Film ini mendapatkan 17 nominasi, diantaranya untuk kategori film cerita panjang terbaik, lalu juga sutradara terbaik, pemeran utama perempuan terbaik, dan pemeran pendukung perempuan terbaik. Nah, kawan puan, di film ini kamu juga akan menemukan atau melihat bagaimana akting Prilly Latuconsina dan Syaina Febrianti yang kayak sangat-sangat bagus banget, bikin kita ikut merasakan emosi-emosi yang sedang mereka rasakan, termasuk ketika Prilly itu diminta oleh Regas Banuteja untuk nangis hanya dari mata sebelah kiri, dan itu Prilly sempat menceritakannya, itu dia effort banget untuk bagaimana caranya bisa meneteskan air mata cuman dari mata kiri doang nih, mata kanannya nggak boleh ada air mata yang menetes. Kamera rolling dan standby April. Air mata masuk setelah menelan ludah, mengembuskan nafas, dan kalau bisa dari mata sebelah kiri. Do your best. And action.
Orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. Dan kalau kawan Puan melihat ada salah satu adegan Bu Prani yang diperankan oleh Syaina Febrianti di film Budi Pekerti, dia sedang mendengarkan gitu ya rekaman audio. Di film itu diceritakan Bu Prani mendengarkan rekaman audio kata-kata yang diulang. Cuman di balik layarnya Syaina Febrianti yang memerankan Bu Prani ini diperdengarkan rekaman audio suara-suara anak kandungnya. And action. Myoy, I finished shooting last day kemarin, rapnya seru banget dan it's a very fun experience. Thank you for taking care and always be there for me the whole process of the shooting. Sorry for always nyolong your clothes and for not being able to be a good kid enough, I guess. Semangat ya, nanti dikit lagi aku samperin kamu ke Jogja, oke? Abang Zen mau minta maaf kalau misalnya Abang Zen suka beban, Abang Zen suka ngerepotin Mama, Abang Zen suka bikin Mama sedih. Mama semangat ya syutingnya. Semoga Moy pokoknya semangat terus ya Moy. I love you so much. Infinity tak terhingga. Oh my god, to the moon and never back and back. Ya Allah, amin. And slate. Terima kasih Bu Prani. Secara keseluruhan aku puas banget nonton film Budi Pekerti, nggak cuman karena ceritanya relate, lalu banyak unsur-unsur semiotik seperti tadi warna kuning dan ring light yang diceritakan oleh Regas. Ada unsur kejutan juga di dalam film ini di adegan-adegan terakhir yang aku nggak menyangka itu akan ada di situ, dan itu menurut aku akan jadi highlight dari film Budi Pekerti. Tapi itu adegan apa, kawan Puan bisa tonton sendiri. Dan bagi sebagian orang yang nonton, pas aku nonton film ini di bioskop waktu press screening, itu ada banyak banget yang ikut nangis merasakan bagaimana Bu Prani ini harus melawan orang-orang di sekitarnya yang menilai dia citranya menjadi buruk hanya gara-gara satu video viral yang durasinya bahkan nggak ada 1 menit, bahkan nggak ada 30 detik gitu kan ya. Aku ngasih skor untuk film ini 9 dari 10 dan amat sangat layak untuk mendapatkan 17 nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2023. Nah kawan Puan, segitu dulu review Sinepuan kali ini untuk film Budi Pekerti. Jangan lupa like dan juga komen di bawah video ini bagaimana tanggapan kamu untuk yang udah nonton film Budi Pekerti. Jangan lupa juga subscribe, taruh juga film, drama, atau series apa yang ingin kalian bahas di Sinepuan berikutnya di kolom komentar. Bagikan juga video ini ke teman-teman kawan Puan untuk tahu review film Budi Pekerti dari para Puan. Oke, segitu dulu kawan Puan, sampai jumpa di Sinepuan berikutnya. Bye.